Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai ya, Ustaz absen dulu supaya nanti tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Ainun Mardia, Amanda Aulia Arifka, Arniati Putri Lestari, Janisa Ayumi, Elza, Fauzia Febrianti. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu supaya diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencari ilmu, memahami materi, dan nanti mendapat berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai pelajaran pagi hari ini. Sebelum kita memulai materi kita, yaitu persamaan linear 3 variabel, kita akan mengingat lagi waktu di SMP kemarin itu kita sudah pernah belajar yang namanya persamaan linear 1 variabel dan ada yang persamaan linear 2 variabel. Sebelum kita melanjutkan ke persamaan linear 3 variabel, kita akan mengulang mengingat yaitu persamaan linear 2 variabel. Kemarin di MTS kita sudah belajar. Jadi dalam persamaan linear 2 variabel itu diselesaikan bisa beberapa cara. Masih ingat caranya apa saja? Yang pertama, penyelesaian persamaan linear 2 variabel. Pertama, eliminasi, ada eliminasi. Kemudian yang kedua ada substitusi. Yang ketiga masih ingat? Gabungan antara eliminasi dan substitusi. Satu lagi, siapa masih ingat? Yaitu dengan menggunakan metode grafi. Jadi ada 4. Dalam hal ini ya, persamaan linear 3 variabel juga demikian. Tapi untuk kali ini, untuk persamaan linear 3 variabel ini kita gunakan cuma cara gabungan. Cara yang termudah yaitu persamaan linear 3 variabel kita selesaikan dengan cara kita gunakan metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ustadz akan memberikan atau mengulang kembali menanyai kamu ya, apa saja kira-kira manfaat dari pembelajaran sistem persamaan linear ini, baik yang 1, 2 maupun yang 3 variabel. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu bisa kita jadikan apa? Sebagai apa? Masih ingat? Sebagai di bidang sains, kemudian di bidang ekonomi, kemudian yang selanjutnya ada juga di dalam bidang ekonomi perdagangan. Misal ya, memodelkan penjualan beberapa macam produk agar memenuhi target dalam penjualan barang itu tertentu. Apa saja tadi Ustaz ulangi, Ustaz nanya, apa saja manfaat dari pembelajaran ini bisa digunakan sebagai apa saja dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam permasalahan bidang sains, kemudian bisnis, kemudian ekonomi, dan nanti ya bisa memodelkan penjualan beberapa macam produk agar memenuhi target tertentu. Nah, Ustaz tanya lagi, kamu pernah ke pasar?
dalam misalkan 3 orang misalkan ke pasar ini, ya, ada misal yang ke pasar ini 3 orang. Contoh misalkan Amanda, Iza, dan Salom ke pasar. Pernah nggak kamu membeli bertiga ini 3 macam barang yang dibeli itu berbeda? Ada satu membeli buku, ada satu membeli pena, ada satu lagi membeli pensil misal. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan persamaan linier. Kalau 2 orang itu bisa kita jadikan sama linier 2 variabel. Kalau 3 orang itu bisa dijadikan persamaan linier 3 variabel untuk menentukan berapa harga per barang itu. Ya. Misalkan Salom membeli 3 buku, Iza membeli 6 pena. Jadi dalam membeli barang tadi, kita dengan menggunakan metode persamaan linear 3 variabel, kita bisa menentukan berapa harga satuannya. Itu prinsipnya. Nah, juga demikian dalam pembelajaran persamaan linear ini, ya, kita jadikan pembelajaran ini khususnya pelajaran matematika itu jangan dijadikan pelajaran yang sulit, tapi jadikan pelajaran yang mudah. Jangan jadikan pelajaran yang rumit, ya. Tetapi kita berprinsip jadikan pembelajaran matematika ini sebagai pelajaran yang diminati, bukan pelajaran yang ditakuti. Bukan pelajaran yang ditakuti, tapi pelajaran yang diminati. Jadi tetap semangat. Pertama yang harus kamu perhatikan dalam pembelajaran itu, sayangi dulu gurunya, baru menyayangi pelajarannya. Nanti kalau sudah menurun, insya Allah kamu nanti akan lebih mudah dalam mencapai dan menyelesaikannya. Kemudian ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam pembelajaran matematika ini, khususnya persamaan linear 3 variabel ini. Sikap kreatif dan pantang menyerah itu perlu dikembangkan. Jangan mudah menyerah, karena dengan kita belajar tekun, insya Allah pelajarannya itu yang sulit jadi mudah. Tidak ada sesuatu yang mustahil apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, dari pembahasan Ustaz tadi, dari manfaat yang sudah Ustaz sampaikan tadi, kita mengingat sama linear lagi tentang yang 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel. Variabelnya di sini Ustaz boleh macam-macam? Boleh. Maksudnya boleh huruf A sampai Z dipakai? Boleh. Boleh XY, boleh AB dan sebagainya. Tetapi yang namanya variabel itu berbentuk huruf. Koefisien nanti itu berbentuk angka. Sekarang Ustaz perhatikan yang halaman 47 di buku paket. Itu kita mengingat kembali, Ustaz buat soalnya di depan. Nanti siapa kira-kira nanti yang bisa maju ke depan untuk menyelesaikan atau mencari nilai variabel yang dicari. Ini persamaannya ini yang pembelajaran yang 2 variabel dulu. Ini sebagai mengingat, belum ke materi kita yang 3 variabel. Ini yang masih 2 variabel. Siapa yang bisa menyelesaikan soal ini? Carilah nilai X dan Y-nya. Silakan. Tolong. Iza.
Silakan. Ini sebagai mengingat pembelajaran kita lalu. Ayo silakan. Silakan bisa. Yang lain perhatikan ke depan ya. Yang bisa pikirkan. Jadi ini materinya ini mesti sangat mudah. Sudah? Coba kita cek pekerjaan Iza, benar apa salah. Sekarang kita perhatikan ini yang ia gunakan cara apa saja? Yang kita gunakan ini cara apa? Eliminasi Dan substitusi. atau kata lain dengan cara gabungan. Kita perhatikan ya. Yang ia cari pertama sekali adalah cari nilai Y. karena apa? X. Karena X-nya sudah sama ya. Ini persamaan 1 dan persamaan 2, X-nya nilainya sama. Tinggal kita menentukan tanda di sini. Negatif apa positif yang pas di sini. Setelah kita perhatikan semuanya di sini adalah positif, berarti di sini harus negatif supaya nilainya nanti akan menghasilkan nilai 0. Kemudian 2Y dikurang 2Y jadi dia 5Y. Karena kita tahu bahwa min dikali min itu plus, sama saja dengan 3 tambah 2. 5Y sama dengan 5 ya. 5 ini kita jadikan pembagi sehingga nanti menimbulkan nilai Y yang kita cari nanti ketemu. Jadi 5 ini dibagi dengan 5 yaitu 1. Dapat Y sama dengan 1. Itu untuk cara eliminasi, cara yang pertama. Lah dapat nilai Y, kita ambil salah satu persamaannya. Persamaan 1 dan persamaan 2. Di dalam hal ini dipilihnya persamaan 1. 2X plus 3Y sama dengan 8. Nah, Y ini kita masukkan, kita substitusikan. Arti substitusi itu adalah mengganti. Jadi Y ini nilai yang sudah kita dapatkan yaitu 1 kita masukkan ke sini. Sehingga 2X plus 3 dikali 1 sama dengan 8. 2X sama dengan 8. 3 kali 1 3. Nah ini dia ini langsung pindah ke sebelah. Jadi kalau dia positif dia berubah jadi negatif. Jadi dari positif 3 dia jadi negatif 3. 8 dikurang 3 5. 2X nya ikut. Kemudian sama, karena kita ingin mencari nilai X, 2 ini dijadikan pembagi. 5 dibagi 2 dia dapatlah 5/2. Atau 5/2 itu sama dengan 2,5. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita disuruh mencari tadi dapat. Jadi HP-nya sama dengan, karena di sini ya X, Y, jadi nilainya itu adalah X-nya 2,5,1. Ya. Berarti pembelajaran yang lalu kamu masih Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu memang ini nih ya pembelajaran kita hari ini.
Itu pembelajaran kita hari ini, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Silakan dibuka halaman 49. Sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kita lakukan persamaan linear 3 variabel ini dengan cara gabungan saja untuk lebih mudah, yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi. Sistem persamaan linear 3 variabel ini ya, sistem apa? Sistem persamaan yang mempunyai bentuk 3 variabel. Boleh variabel X, Y, Z, boleh A, B, C, boleh KLM dan seterusnya, yaitu yang berbentuk huruf. Untuk lebih jelas lagi, kita perhatikan di papan tulis cara mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal persamaan linear 3 variabel. Oke, nah kita lanjutkan kembali. Jadi di papan tulis itu bentuk umum dan contoh soalnya sudah Ustaz tulis. Dalam hal ini ya, kita perhatikan. Misal di sini ada 3 orang, Aira, Bena, dan Cila. Dia ini ke toko membeli pensil, pena, dan buku. Jadi 3 orang ini membeli buku dan pena dan pensil bermacam. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Jadi kita disuruh mencari harga 1 pena, buku, dan pensil sesuai dengan soal. Sebelum kita menjawab soal di situ, kita perhatikan ini sebagai buku. Memang buku ya, yang dibeli oleh siapa? Aira, Bena, dan Cila. Kemudian pena dibeli oleh siapa? Tiganya. Pena dibeli oleh siapa? Tiga-tiganya membeli. Jadi Cila membeli buku, membeli pena, dan membeli pensil. 3 ya, 3 macam ini dibeli. Yang kita perhatikan nanti harga satuannya. Jadi sebelum kita menjawab soal itu, kita perhatikan dulu bentuk umum persamaan SPLTP. Itu panjangannya ya. Kalau yang kemarin SPLDP. Kalau yang ini ubah, D-nya ubah T. Jadi SPLTP. Bentuk umumnya itu yang pertama ada AX plus BY plus CZ sama dengan J. Ini sebagai persamaan yang berapa? Persamaan yang pertama. Kemudian DX plus EY plus FZ sama dengan R, persamaan yang kedua. JX plus HY plus IZ sama dengan L, persamaan yang ketiga. Bentuk ini dinamakan dengan bentuk umum persamaan linear 3 variabel. Sebelum kita menjawab ke contoh, ada juga syaratnya bahwa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, J, K sampai dengan L ini ya adalah harus bilangan real, harus bilangannya nyata. Kemudian langkah-langkah untuk mencari persamaan linear 3 variabel ini, pertama kita perhatikan, kita cari dulu persamaan yang keempat. Caranya bagaimana? Persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasikan. Jadi dia nanti akan mendapatkan persamaan yang keempat. Kemudian persamaan yang kelima. Bagaimana caranya? Eliminasi persamaan yang kedua dan ketiga. Persamaan yang kedua dan ketiga nanti akan menghasilkan persamaan yang kelima. Dapat persamaan 4 dan persamaan kelima itu nanti kita cari dengan eliminasi dan substitusi lagi, baru dapat nilai yang pertama X dan Y-nya. Selanjutnya untuk mencari nilai yang satunya lagi, kita
masukkan atau kita substitusikan boleh persamaan 1, 2, dan 3 sehingga dapat X, Y, Z-nya. Atau kita rubah pensil, pena, dan buku. Itu langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Contoh. Dalam contoh ini dalam bentuk soal cerita. Jadi soal cerita ini kita rubah dulu nanti ke bentuk umum persamaan linear 3 variabel. Dari sini ada Aira, Bena, dan Cila. Mereka pergi bersama-sama ke toko. Jadi ini apa namanya, Nak? Buku. Ini Pena. yang ini Pensil. bisa yang membedakan? Bisa. Nah, Aira ini membeli tiga-tiga ini. Kemudian Bena dan Cila juga sama. Jadi banyak yang dibeli ini, kita disuruh mencari berapa harga satuan pensil, pena, dan buku. Kita perhatikan. Kita ubah dulu ke dalam bentuk umum. Pertama, Aira membeli 2 pak pensil, 2 pak pena, dan 1 pak buku. Jadi di sini persamaannya kita rubah 2. Boleh. Variabelnya kita ubah apa? A, B, C, apa E, G, Z? E, G, Z, apa A, B, C? Nah, kita rubah yang variabel X, P. Jadi 2X plus 2 terus 1 Z itu bagaimana? Z, P. Kemudian harganya berapa? 70. Kita ambil keterangan ya. Kalau X ini sebagai apa? Pensil. Y, Pena. Z. Buku. Nah, persamaan yang kedua. Bena membeli 1 pak pensil, X. 2 pak pena, 2 2 Y. pak buku, harus membayar 90.000. Jadi berapa di sini? X terus 2Y 2Y terus plus 2Z 2Z sama dengan 90.000. Ini persamaan yang ke-1, ini persamaan yang kedua. Sekarang persamaan yang ketiga, Cila. Cila juga membeli 2 pak pensil, 2 pak pena, dan 3 pak buku. Harus membayar 130.000. Berarti 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 130. Jadi sudah dapat sama 1, 2, dan 3. Sudah kita rubah ke dalam bentuk umumnya. Sekarang kita akan mencari persamaan 4 dan 5. Baru nanti kita mencari harga satuan pensil, pena, dan buku. Kita perhatikan. Eliminasi bagaimana? Eliminasi persamaan 1 dan 2. Sekarang kita ambil persamaan 1 dan 2. 2X plus 2Y plus, semuanya perhatikan ya supaya paham. Z sama dengan 70.000. Kemudian yang kedua, X plus 2Y plus 2Z sama dengan 90.000. Nah, sekarang karena tanda dan persamaan ini sudah ada yang sama, jadi kita tinggal mencari tanda yang pas untuk menghilangkan nilai Y. Tanda apa yang pas di sini? Min. 2X dikurang X. 2Y kurang 2Y ini tulis ya. Jadi tinggal kita lanjutkan yang Z. Z dikurang 2Z berapa? Min ya. Jadi min Z sama dengan 70 dikurang 90 min 20. Nah, ini sebagai persamaan yang keempat. Dapat sama 4. Sekarang lanjutkan eliminasi lagi. Persamaan 2 dan 3. Kita masukkan sama 2 dan sama 3.
X berapa? 2Y plus 2Z sama dengan apa? 90. Kemudian 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 130. Y-nya juga sudah sama. Artinya kita tinggal mengurangkan lagi supaya Y-nya nanti H. Jadi otomatis di sini juga kurang. X dikurang 2X berapa? X dikurang 2X X min X Y-nya habis. 2Z dikurang min Z 3Z min Z min Z. 90 dikurang 130 min 40 berapa? min 40 Min 40. Nah, yang ini bisa semuanya kita kalikan dengan negatif supaya semuanya jadi positif. Min dikali min X, min dikali min Z, plus Z plus Z. Min 40 dikali min 40 di. Nah, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 itu menghasilkan persamaan yang kelima. Selanjutnya kita cari nilai X, kita cari nilai Z dengan cara kita selesaikan dengan eliminasi persamaan 4 dan persamaan yang. Jadi persamaan 4 dan 5 kita eliminasikan sehingga kita ambil ya X min Z sama dengan berapa? min 20 Min 20. Kemudian ya ada apa? Ada kekeliruan nak? Ada apa? Kalau ada kekeliruan di atas benar? plus apa min Yang mana? Ini garis ini ya kurang menghapus. Ini min garis. Gas. Kemudian X plus Z sama dengan 40.000. Nah, sekarang ada nak belum yang sama? Sama ya? ya X Boleh. Kita cari X dulu, cari Z dulu. Z Kalau cari Z tandanya yang pas apa? min Min apa plus di sini? min Cari nilai X atau cari nilai Z dulu? X. Jadi di sini plus plus. Jadi X tambah X 2X 2X. Min Z tambah Z habis. Min 20.000 tambah 40.000 20.000 20.000. X sama dengan 2 ini jadikan pembagi. Jadi 20.000 dibagi 2 dia jadi 10.000. Jadi X-nya dapat yaitu 10.000. Ini pensil, pena dan buku ini yang elit ya, yang paling bagus yang dibeli. Karena apa? Untuk X-nya saja pensil satu pensil harganya 10. Kemudian kita substitusikan persamaan yang keempat atau persamaan yang kelima untuk mencari nilai Z. Persamaan 4 atau 5? 4. Jadi X dikurang Z sama dengan min 20.000. Kita masukkan nilai X-nya, substitusikan. Berarti 10.000 dikurang Z sama dengan min 20.000 ya. Kemudian tukar posisi. Jadi yang pindah nanti yang mana? Min Z sama dengan min 20.000. 10.000 itu jadi negatif 20 dan negatif 10.000. Min 20 min 10 min apa? Berapa? Min 30.
Z-nya sama dengan 30.000. Semuanya dikalikan dengan negatif atau min. Dapatlah Z-nya 30.000. Berarti harga satu buku itu 30. Bukunya elit ya, buku yang paling bagus. Buku tulis dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya itu X-nya sudah dapat, Z-nya sudah dapat, kita masukkan ke persamaan 1. Yaitu persamaan 1 2X plus 2Y plus Z sama dengan 70.000. Sehingga X ini kita rubah, Z ini kita rubah, Y-nya kita dapat. Ya, kita ganti maksudnya. 2X-nya 2 kali 10.000 ditambah 2Y 2Y terus tambah 30.000 20.000 sama dengan 70.000. sama dengan 70.000. Nah, 2Y kita patok. 2 kali 10 setelah MA nah. Jadi 20.000 tambah 30 50. Kita pindahkan ke sini. 70 dikurang 40. Hah? 50 dikurang 50 70 dikurang 50 20. Berarti di sini kita langsung buat B 20.000. Y ini sudah kita pelajari bahwa Y ini 2Y harus dijadikan Y saja. Otomatis 2 ini jadi berapa? 20 dibagi 2 10. X telah dapat, Y dapat, Z dan dapat. berarti secara keseluruhan ya kita simpulkan harga satu pensil berapa? 10.000. Harga pena 10.000. 10.000 dan buku 30.000. Nah, harga 30.000 ini harga buku, 10.000 pena, 10.000 ini untuk pensil. Jadi dari persamaan linear 3 variabel yang kita pelajari ini, jadi kita bisa menjawab ya, harga satuan yang kita beli atau barang yang kita beli. Di sini saya contohkan pena, buku dan pensil. Yang lain bisa ya, bisa kita jadikan misalkan Ainun, Canisa, Aiza, Fauzia misal memberi jeruk, apel dan salak misalkan. Mereka ini sama seperti soal cerita ini, tetapi dia belum tahu harga satuannya, yaitu harga satuannya itu bisa kita selesaikan atau kita cari dengan cara persamaan linear 3 variabel. Karena apa 3 variabel kita pakai? Karena yang beli tadi 3 orang. Kalau yang beli 2 orang, artinya itu menggunakan persamaan linear 2 variabel. Paham? Silakan yang mau bertanya. Saya Ustadz, Ya silakan. minta tolong ulangi sekali lagi cara mencari persamaan yang kelima Ustadz. Oh, persamaan yang kelima, baiklah. Jadi perhatikan persamaan 5 ini yang Ustaz jelaskan, kita cari dengan cara mengambil persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Jadi kita tulis persamaan yang kedua dan persamaan ketiga kita tulis di sini. Nah, kita lihat karena persamaan 4 tadi Y yang kita hilangkan, persamaan yang 5 juga Y yang harus kita hilangkan. Kebetulan yang Y persamaan 3 dan 4 ini juga sudah sama, 2Y dan 2Y. Sehingga kita tinggal mencari tanda di sini. Pasnya bagaimana? Negatif atau positif. Nah, supaya Y-nya hilang, kita buat tanda kurang. Sehingga X dikurang 2X itu min X ya. Kemudian Y-nya hilang habis tadi. 2Z dikurang 3Z ini min Z sama dengan 90 dikurang 130 itu dapatlah min 40.000. Nah,
yang semuanya negatif ini bisa kita jadikan positif dengan cara semuanya dikalikan dengan negatif atau kurang, sehingga min X dia jadi X, min Z ini dikalikan dengan min dia plus Z, kemudian min dikali min 40.000 jadi 40.000, sehingga persamaan yang kelima dapat, yaitu X plus Z sama dengan 40.000. Dari situ paham? Paham Ustaz, terima kasih. Ya. Alhamdulillah kalau paham. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, silakan dicatat dulu ya, supaya lebih jelas. Sambil mencatat, kalau masih ada yang kurang-kurang jelas boleh ditanya. Silakan dicatat dulu. Baiklah, ya. Kalau sudah dicatat semua? Sudah. Kalau sudah dicatat semua, ya. Pelajaran kita hari ini kita tutup dulu ya, karena waktunya lah habis. Nanti kita lanjutkan lagi hari berikutnya. Nah, jadi hari berikutnya nanti kita akan masuk ke materi pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi siapkan materinya untuk hari berikutnya. Jadi untuk yang ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti ada penugasan untuk kalian. Jadi ditugaskan, kamu kerjakan secara individu dan dikumpulkan dengan Ustadz kalau sudah selesai. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Baiklah, kalau sudah, kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.